Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca fil adhkar al-muwazzafah allati yanbaghi lil abdi alla yukhilla biha. Zikir rutin yang selayaknya seorang hamba tidak menyia-nyiakannya. Sehingga selayaknya dirutinkan, dibaca, dihafalkan li syiddatil hajati ilaiha, mengingat manusia sangat membutuhkannya. Wa idhamil intifa'i fil ajil wal ajil biha. Dan besarnya manfaat yang didapatkan oleh sang hamba baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu lambat. Tayyib. Ini merupakan al-faslur rabi', bab yang keempat dari kitab Al-Wabilus Sayyib. Wa fihi fusulun, dan nanti Ibnu Qayyim akan menyebutkan beberapa pasal-pasal yang lain, beberapa rincian-rincian yang lain. Namun sebelumnya saya ingin menyinggung sedikit tentang karya yang ditulis oleh para ulama. Inilah kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia memilih sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih apa saja yang Dia kehendaki. Maka lahumul khiyarah, mereka manusia tidak punya pilihan. Baik. Dalam sejarah manusia dan sejarah agama kita bisa saksikan bahwa karya yang menonjol dalam sejarah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sejarah umat Islam, hanya ada beberapa karya kaum muslimin. Boleh saya sebut jutaan, mungkin lebih dari angka juta, mungkin miliar. Sebab di antara karya itu ada yang hilang dalam peristiwa penaklukan Baghdad, di mana banyak sekali buku-buku para ulama yang dibuang di sungai Baghdad ketika itu, sampai sungainya berubah jadi coklat karena saking banyaknya kertas yang dimasukkan ke sana. Dan bahkan diceritakan saking padatnya sungai itu dengan kitab, sampai sungai yang dalam bisa dilewati orang. Saking banyaknya kitab. Sehingga saking banyaknya buku-buku yang ditumpuk di situ seperti diuruk. Sungai itu seperti diuruk, tapi uruknya pakai kitab. Lalu bisa dilewati manusia. Subhanallah. Dan di antara karya-karya itu adalah karya-karya para ulama. Mungkin ada di antara karya itu yang hilang. Salah satu di antara karya yang sering disesalkan oleh para ulama, disesalkan dalam arti, ya ini bagian dari musibah yang menimpa kaum muslimin, adalah karyanya At-Tirmidzi. Karyanya siapa? Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di mana beliau punya karya syarah Sunan At-Tirmidzi, namun karya itu tidak ada. Tapi beliau pernah menyinggung di karya yang lain, bahwa pernah beliau sebutkan di karya ini, di kitab ini, ya. Beliau singgung dalam buku yang lain, tapi karya itu tidak ada. Yang ada hanya jilid yang terakhir yang membahas tentang syarah Al-Ilal
syarah tentang ilah-ilah hadis yang ditulis oleh At-Tirmidzi. Sampai ada sebagian ulama yang merasa sedih sehingga hilangnya karya itu bagian dari musibah yang dialami oleh kaum muslimin. Dan mungkin ada karya ulama yang lain yang hilang dalam peristiwa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan non-muslim. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga karya para ulama yang dibutuhkan oleh umat. Nah, dari karya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang menonjol hanya beberapa. Karya mereka, karya ulama Allah jaga. Dan yang dijaga oleh Allah ini adalah pilihan. Yang dijaga oleh Allah ini adalah pilihan. Dan dalam sejarah itu, terkadang ada karya yang baru pertama kali terangkat. Dulunya tidak ada. Atau dulunya tidak begitu terkenal. Belakangan kemudian terkenal. Makanya terkadang ada ulama yang menulis buku, lalu di situ dicantumkan, ya, awwalu kitabin fil Islam. Kitab yang pertama dalam Islam. Kitab yang pertama dalam Islam. Salah satu di antara pujian yang disampaikan oleh para ulama untuk kitab yang ditulis oleh Abu Ghazi, Syekh Muhammad Sidqi Burnu. Beliau membuat ensiklopedi Qawaid Fiqhiyah. Kurang lebih berapa itu? Pokoknya puluhan jilid. Dan itu dinyatakan sebagai awwalu kitabin fil Islam. Kitab yang pertama kali ada dalam sejarah Islam. Karena sebelumnya tidak ada ulama yang mengumpulkan ensiklopedi dengan setebal itu, isinya qawaid-qawaid fiqhiyah. Dan itu sangat tebal, sampai puluhan jilid. Ya, maka di situ ada karya yang baru pertama ada dalam sejarah Islam. Ini karya dia mengukir sejarah. Baik, dan baru itu karya yang pertama kali ada dalam sejarah Islam. Kemudian ada juga fenomena yang lain bahwa terkadang karya ulama A lebih menonjol dibandingkan karya ulama B. Karya ulama A lebih menonjol dibandingkan karya ulama B. Padahal ulama B ini lebih terkenal dibandingkan ulama A. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya, ulama B boleh saya sebut misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau punya buku tentang Kitabut Tauhid, Ushulus Salasah, Fawaidul Arba, Ushulus Sittah, dan beberapa karya yang lainnya yang kita semuanya sepakat karya itu adalah termasuk karya-karya besar yang sangat terkenal. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga punya buku tentang Sirah Nabawiyah, Mukhtasar Sirah Nabawi. Tapi karya beliau tidak lebih menonjol dibandingkan karyanya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqum Makhtum. Ya. Kita tahu bahasanya Ar-Rahiqum Makhtum atau Rahiqum Makhtum, ya, nggak pakai alif lam. Rahiqum Makhtum ini lebih terkenal, Rahiqum Makhtum ini lebih dikenal daripada Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Yang ini adalah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini karya ulama belakangan, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jika dibandingkan mana yang lebih tinggi derajatnya, Safiyur Rahman ataukah Muhammad bin Abdul Wahhab, jelas para ulama mengatakan Syekh Muhammad Al-Mujaddid, beliau lebih tinggi derajatnya. Tapi karya ulama belakangan lebih terkenal dibandingkan ulama masa silam. Nah, maksud saya begini, saya ingin membandingkan, ya.
seperti buku Hisnul Muslim karya Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani dengan Al-Wabilus Sayyib. Sama-sama buku berisi tentang doa dan dzikir, tapi Hisnul Muslim jauh lebih dikenal oleh umat untuk zaman sekarang dibandingkan Al-Wabilus Sayyib. Sehingga kita jumpai di masyarakat hampir semuanya punya buku yang namanya Hisnul Muslim ini. Tapi jarang masyarakat yang kenal Al-Wabilus Sayyib. Mereka lebih kenal kumpulan doa dan dzikir sesuai sunnah. Ya, lariannya ke Hisnul Muslim. Jarang kemudian Al-Wabilus Sayyib. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu memilih siapa saja yang dia kehendaki, memilih apa saja yang dia kehendaki. Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan dia memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah menciptakan dan Allah memilihnya. Dan karya makhluk bagian dari makhluk. Karya makhluk adalah makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan perbuatan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya apa yang kita lakukan, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Sehingga karya makhluk juga makhluk. Maka Allah lebih memilih Hisnul Muslim menjadi karya yang lebih terkenal di masyarakat belakangan ini dibandingkan Al-Wabilus Sayyib yang itu merupakan karya Ibnu Qayyim yang lebih jarang diangkat oleh para ulama. Sebagaimana kitab Ar-Rahiqum Makhtum atau Rahiqum Makhtum lebih ma'ruf di kalangan para ulama dibandingkan Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Meskipun kita tahu ya, perbandingan antara Ibnu Qayyim dengan Syekh Dr. Sa'ad Al-Qahtani lebih tinggi mana ya? Jelas lebih tinggi Ibnu Qayyim. Namun dalam masalah ini karya Hisnul Muslim lebih menonjol dibandingkan Al-Wabilus Sayyib. Baik, dipahami ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah menciptakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan Allah pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan dia memilih apa saja yang dia kehendaki. Nah, putus-putus. Nah, Facebooknya lancar. Alhamdulillah. Baik. Sekarang coba kita baca Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat dari Al-Wabilus Sayyib, tentang beberapa zikir yang layak untuk dirutinkan setiap hamba. Al-Faslul Awwal, pembahasan yang pertama. Fi dzikri tarafayin nahar, tentang berzikir di dua ujung siang. Dua ujung siang berarti ya, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Artinya pagi dan sore. Wa huma ma baina subhi wa tulu'isy syamsi. Dan yang dimaksud zikir pagi dan sore adalah zikir pagi antara subuh sampai terbit matahari. Wa ma bainal asri wal maghrib, dan antara asar sampai maghrib. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikran yang banyak, wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, di setiap pagi dan sore. Apa yang dimaksud dengan al-asil? Qala al-Jauhari, kata al-Jauhari, yang dimaksud dengan al-asil adalah al-waqtu ba'dal asri ilal maghrib. Waktu antara ba'da asar sampai maghrib. Jamaknya usul atau asal. Ya. Dan kata asal dalam Al-Quran cukup banyak. Atau asail. Ka'annahu jam'u asilatin. Ya. Seperti bentuk jamak dari kata asilah.
Sehingga al-asil maknanya adalah waktu antara asar sampai maghrib. Ada penyair yang mengatakan, dan ini menjadi salah satu landasan makna secara bahasa, adalah keterangan dari penyair. Taib, tidak kita baca. Intinya kita paham bahwasanya asil maknanya adalah waktu antara asar sampai maghrib. Kemudian kata asil juga bisa jamaknya uslan, seperti ba'ir, bu'ron. Thumma sagharu al-jam'a, lalu dibuatlah isim tasghir. Isim tasghir itu dibuat isim kecil. Isim kecil itu gimana, Pak? Ya, untuk menunjukkan makna sedikit. Fasalu wa faqalu usailan. Thumma abdalu minan nun laman faqalu usailal. Ini masalah bahasa, kita lewati saja. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar." Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu bil ashyi wal ibkar, di setiap ashyi wal ibkar. Al ibkar adalah awalun nahar, sedangkan al ashyi adalah akhirun nahar. Sehingga al ashyi artinya sore, al ibkar artinya pagi. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar maknanya adalah bertasbihlah dengan memuji Rabbmu di waktu sore dan pagi. Dan perintah ini wasabbih bihamdi rabbika menggabungkan antara tasbih dengan tahmid. Dan ini kita baca dalam kalimat subhanallahi wa bihamdi. Dalam kalimat subhanallahi wa bihamdihi, menggabungkan antara tasbih dengan tahmid. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbik, sucikanlah dengan memuji nama Rabbmu qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Dan itu semakna dengan al-ashyi wal ibkar, semakna dengan bukratan wa asila. Dan semua ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang rajin bertasbih dan bertahmid setiap pagi dan sore. Dan semua ini diajarkan dalam satu rangkuman, yaitu zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Saya ingin bertanya, Anda, saya dan Anda serta teman-teman yang lain tentu punya pengalaman sebelum kenal sunnah. Apa sih yang terjadi sebelum kita kenal sunnah? Itu dibuka aja. Kita punya pengalaman sebelum kenal sunnah. Waktu kita belum kenal sunnah, belum kenal tentang kajian dan seterusnya, pernah nggak kita mengenal zikir pagi petang? Nggak pernah. Zikir pagi petang ini saya kenal ketika kenal sunnah, kenal dengan kajian sunnah. Sebelum itu tidak pernah diperkenalkan tentang zikir pagi petang. Maka Anda bisa lihat ya, kalau dulu sih ada al-ma'thurat, itu sudah diperkenalkan. Tapi kami nggak paham kalau itu dibaca pagi petang. Dan al-ma'thurat sudah saya kenal sejak SMA. Kalau SMP sama sekali kita nggak mengenal seperti ini. Dan makanya masyarakat awam secara umum mereka nggak punya aktivitas zikir pagi petang selain zikir setelah sholat. Sehingga setelah subuh mereka zikir, atau setelah asar mereka zikir. Sementara zikir pagi petang dengan lafaz-lafaz seperti yang kita hafal, membaca ayat kursi atau al-ikhlas, al-falak, an-nas masing-masing 3 kali, kemudian membaca beberapa zikir yang lain, subhanallah wa bihamdi 100 kali, masyarakat awam tidak kenal. Dulu kita tidak kenal, banyak orang tidak kenal. Belakangan ketika dia kenal sunnah, barulah zikir seperti itu terbaca. Dan alhamdulillah, dengan adanya banyak sekali media, maka kita menjadi orang yang
ketika membaca zikir kita serius dan dipandu oleh media, baik radio, televisi, maupun yang lainnya. Dulu tidak ada pendidikan seperti itu, jarang, hampir tidak ada. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan hadirnya buku Hisnul Muslim dan buku-buku zikir pagi petang yang tersebar di tengah masyarakat banyak sekali, Masya Allah. Dan aneka penerbit semuanya menerbitkan itu. Dan semuanya laku. Sampai jadi souvenir pernikahan. Kadang dihadiahkan ke orang lain. Meskipun belum tentu dibaca. Bagi mereka yang belum kenal sunnah, zikir pagi petang ini termasuk amal yang sering ditinggalkan. Padahal perintah Allah tentang itu sangat banyak. Wasabbih bihamdi rabbika. Wasabbih bihamdi rabbika. Coba kalau kita hitung. Wasabbih bihamdi rabbika. Ada berapa? Wasabbih bihamdi. Di sini ada 5 ayat. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub. Ada di Thaha. Kemudian di Al-Furqan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdi. Kemudian di Ghafir fasbir inna wa'dallahi haqq wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Surat Qaf juga sama, fasbir, dan rata-rata perintahnya untuk bertasbih setiap pagi dan sore diiringi dengan perintah bersabar. Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Ya. Allah perintahkan nabinya untuk bersabar di beberapa surat yang berbeda dengan objek yang berbeda. Di Thaha Allah perintahkan agar beliau bersabar dari komentar orang. Fasbir ala ma yaqulun. Udah, sabar terhadap apa yang mereka katakan. Perbanyak bertasbih dan memuji Allah. Jangan gubris mereka. Kemudian di surat Ghafir Allah perintahkan agar Nabi SAW banyak bersabar dengan mengenang janji Allah di masa depan. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Bersabarlah, janji Allah itu benar. Di surat Qaf sama seperti surat Thaha, bersabar dari komentar orang. Dan di surat Tur Allah perintahkan beliau SAW untuk bersabar dalam menjalani aturan Allah, komitmen dengan aturan Allah. Fasbir li hukmi rabbika wala fa innaka bi'ayunina. Wasbir li hukmi rabbika, bersabarlah dalam komitmen dengan hukum Rabbmu. Sehingga agar orang itu istiqomah dengan hukumnya, hukum Allah, maka dia harus bersabar. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan sucikanlah dengan memuji nama Rabbmu. Baik. Ada 6 ayat atau 5 ayat yang baru saja kita cari, dan di situ memerintahkan menggabungkan antara tasbih dengan tahmid. Dan itu kita baca pada kalimat subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maka Anda renungkan ketika Anda mengucapkan ini, hakikatnya sedang melaksanakan perintah Allah yang Allah sebutkan di 5 ayat sebagaimana yang tadi kita bahas. Taib. Sekarang kita kembali ke sini. Wa hadha tafsiru ma jaa fil ahadits. Dan ini merupakan tafsir dari beberapa kasus yang disebutkan dalam hadis. Anna man qala kadza wa kadza, bahwa siapa yang membaca kalimat-kalimat seperti ini, hina yusbih wa hina yumsi, ketika pagi maupun ketika sore, annal murada bihi, maka yang dimaksud ketika pagi dan sore di sini adalah qabla tulu'isy syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenar matahari. Wa anna mahalla hadhil adhkar ba'da subhi wa ba'da al-asri. Sehingga posisi zikir ini adalah setelah subuh dan setelah asar. Ya. Meskipun kalau misalnya dibaca setelah maghrib boleh nggak Pak? Atau dibaca setelah terbit matahari boleh nggak? Boleh. Namun semakin pagi makin bagus, semakin sebelum terbit semakin jauh dari terbenam matahari makin bagus. Semakin dekat dengan waktu asar makin bagus. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
man qala hina yusbih wa hina yumsi. Barang siapa yang membaca doa berikut ketika pagi maupun sore, subhanallahi wa bihamdi 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi, maka kelak di hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa membawa pahala yang lebih afdal dibandingkan apa yang dia bawa, illa rajulun qala mithla ma qala au zada alaihi, kecuali orang yang membaca kalimat yang sama atau bahkan lebih dari kalimat yang sama. Baik, hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga ini menunjukkan bahwa zikir subhanallah wa bihamdi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kalau dibaca 100 kali dalam sehari setiap pagi dan sore, maka orangnya mendapatkan janji, ya, dia akan datang di hari kiamat dengan membawa pahala yang paling afdol. Wa fis sahihah, dan disebutkan dalam sahihah, dan disebutkan dalam sahih Muslim, wa fis sahihihi, dan dalam sahih Muslim disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk waktu sore beliau membaca, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabri. Insyaallah teman-teman sudah hafal. Kalau pagi Pak, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kata amsa ini diganti dengan asbaha. Ya. Wa idza asbaha, dan ketika pagi, qala dzalika, maka makmum membaca itu hanya saja diganti asbahna wa asbahal mulku lillah. Kemudian kata lail diganti dengan al-yaum. Nah, ini salah satu di antara zikir petang, pagi dan sore yang dianjurkan untuk dirutinkan. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai akhir doa. Wa fis sunan, dan dalam sunan, ya, Allahu alam, di sini yang dimaksud adalah Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i. Dari Abdullah bin Khubayb, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," bacalah. Qultu, maka Abdullah bin Khubayb bertanya, "Ya Rasulullah, ma aqul?" Ya Rasulullah, apa yang harus aku baca? Qala, beliau bersabda, "Qul," bacalah. "Qul huwallahu ahad, Allahus samad," surat Muawwidzatain, ya. Hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat. Baca ini setiap pagi dan sore 3 kali. Takfika min kulli syai', maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Sehingga kamu akan terjaga, kamu akan terlindungi jika kau membaca ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wa fit Tirmidzi, dan dalam Sunan Tirmidzi disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu ashabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, idza asbaha ahadukum falyaqul Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa falyaqul Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Qala Tirmidzi, hadis Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Tayyib. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa doa ini dibaca setiap pagi
sebelum terbit matahari, dan kalaupun terlewat tidak masalah. Boleh nggak Pak dibaca dengan diterjemahkan? Kalau bisa ikuti saja teks yang ada, sehingga perlu dihafalkan. Wa fi sahihil Bukhari, dan dalam sahih Bukhari dari Shaddad bin Aus, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Sayyidul istighfar, punggawanya istighfar, pemimpin istighfar, yaitu kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, dan seterusnya sampai akhir doa, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha hina yumsi, keutamaannya adalah siapa yang mengucapkannya ketika sore hari kemudian dia mati di malam itu, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang mengucapkannya di pagi hari dan dia mati di hari itu, maka dia akan masuk surga. Walhamdulillah. Dan ini keutamaan membaca Sayyidul Istighfar. Wa fit Tirmidzi, dan dalam Sunan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murni bi syai'in aqulu idza asbahtu wa idza amsaitu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tolong berikan perintah kepadaku sesuatu yang bisa aku baca ketika pagi dan sore." Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa an iqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Qultuhu idza asbaha wa idza amsayta. Qulhu idza asbaha wa idza amsayta wa idza akhadta madji'aka." Silahkan baca kalimat ini ketika pagi hari, ketika sore hari, dan ketika engkau mau tidur. Sehingga Allahumma alimal ghaibi wasyahadah bacanya di 3 tempat, pagi, sore, dan mau tidur. Wallahu alam. Dan hadis ini sahih, riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan yang lainnya. Wa fit Tirmidzi aidan an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin. Tidak ada seorang pun hamba yang mengucapkan kalimat berikut, fi sabahi kulli yaumin, di setiap pagi, wa masa'in, dan setiap sore, kulli lailatin, di setiap malam, bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi, demi Allah, zat yang la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak ada satupun yang mendapatkan madarat, fil ardi wala fis sama', baik di bumi maupun di langit, wa huwas sami'ul alim, dan dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baca 3 kali, illa lam yadurrahu syai', maka siapa yang membaca 3 kali, tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya. Dan kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Baik, ini rata-rata insyaallah sudah dihafal ya. Juga dalam hadis yang lain dari Tirmidzi, hadis berasal dari Thauban, mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikasih pilihan, mau pulang ke kampungmu silahkan, dan mau tetap di Madinah silahkan. Akhirnya Thauban tetap di Madinah dan menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Thauban dan yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Thauban, man qala hina yumsi au idza asbaha, siapa yang ketika sore dan ketika pagi dia mengucapkan kalimat
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya hakana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyah. Maka Allah Ta'ala berhak untuk meridhai orang seperti ini. Dia membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan ikrar itu lahir batin. Sehingga saat dia mendengar aku ridho Allah sebagai Rabbku, aku ridho Islam sebagai agamaku, Allah bangga dengan orang seperti ini. Wallahu alam. Kemudian dalam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ketika pagi dan sore mangkal mengucapkan kalimat ini, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa ant wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk a'takallahu rub'ahu minan nar, maka Allah Ta'ala akan selamatkan dia dari neraka. Wa man qalaha marratain, dan siapa yang mengucapkannya 2 kali, maka Allah akan a'takallahu nisfahu minan nar, Allah akan bebaskan dia dari neraka setengah hari. Wa man qalaha thalathan, dan siapa yang mengucapkannya membacanya 3 kali, a'takallahu thalatha arba'in min nari, maka Allah akan bebaskan 3/4 dari neraka. Wa man qalaha arba'an, dan siapa yang bacanya 4 kali, maka Allah akan bebaskan seluruh jasadnya dari neraka. Tapi hadis ini dinilai dhaif ya oleh sebagian ulama. Nah, di sini ada takhrij 102. Menilai hadis ini sebagai hadis yang lemah. Nah, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta. Ini sebagian ulama ada yang menilai hadis itu palsu. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin Ghanam bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang ketika pagi mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadi min khalqika faminka wahdak, ya Allah, di pagi hari ini nikmat apapun yang kau berikan kepadaku atau kepada salah satu makhlukmu, faminka wahdak, itu semuanya datang darimu. La syarikalak, tidak ada sekutu untukmu. Lakal hamdu wa lakas syukru, segala puji bagi milikmu. Kata Nabi SAW, faqad adda syukrahu, faqad adda syukra yaumihi, maka berarti di hari itu dia telah adda syukra yaumihi, maka pada hari itu dia telah menunaikan rasa syukurnya, yaitu dengan mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadi min khalqika faminka wahdak la syarikalak falakal hamdu wa lakas syukur. Dan setiap orang punya potensi seperti ini. Cuman kadang dia nggak berani mendoakan kebaikan untuk saudaranya, karena dia juga iri pengen punya itu. Maka ayat ini mengingatkan, bersyukurlah kepada Allah dan sebut semua nikmat ini tidak ada nilainya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendakinya. Baik, insya Allah sampai di sini doa-doanya kita sudah hafal. Kemudian berikutnya adalah doa dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbih. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kalimat berikut baik ketika pagi maupun sore. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Insyaallah sudah hafal ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Hadisnya riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah, kemudian riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad, juga Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya.
Sehingga hadis ini cukup ma'ruf meskipun Syekh Albani menilainya dhaif. Allahumma inni afwan, yang dhaif adalah yang atas tadi, membebaskan 4 budak. Man qala hina yusbih aw yumsi, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik. Nah, ini bisa jadi atau hadis ini adalah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Tapi kalau yang bawah tadi, nah ini hadisnya dhaif ya. Yang membaca zikir setiap pagi dan sore, maka Allah bebaskan dari azab neraka. Walhamdulillah. Selanjutnya dari Talaq bin Habib. Talaq bin Habib ini ketemu Nabi SAW ketika di Mekah. Qala, beliau mengatakan, ada orang yang datang kepada Abu Darda. Faqala, lalu orang ini mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda. Faqala, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, qad ihtaraka baituk, rumahmu kebakaran. Faqala, lalu Abu Darda bertanya, mahtaraka, lam yakunillahu liyaf'ala dzalika. Gak mungkin kebakaran, Allah tidak mungkin melakukan itu. Li kalimatin sami'tuhunna min Rasulillah SAW. Karena ada beberapa doa yang aku dengar langsung dari Nabi SAW dan sudah aku baca. Maka siapa yang membacanya di waktu pagi, dia tidak akan terkena musibah sampai sore. Dan siapa yang membacanya di waktu sore, dia tidak akan terkena musibah sampai pagi. Yaitu kalimat ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin. Rabbi akhidhum bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Nah, ini dibaca oleh Abu Darda. Nah, saat Abu Darda mendengarkan peristiwa rumahnya kebakaran, Abu Darda nggak percaya. Kok bisa, saya sudah baca doa ini kok rumah saya masih kebakaran. Dan itu menunjukkan bagaimana tawakalnya para orang soleh di masa silam. Wallahu alam. Tayyib. Intinya Anda hafalkan ya dari beberapa nomor tadi. Dan ini kalau di Hisnul Muslim diringkas. Sementara ini kan dibuat pecah-pecah, sanadnya disebutkan, sehingga mungkin bagi sebagian kalangan cukup berat untuk dibaca. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, sebentar. Ada beberapa zikir pagi sore yang tidak disebutkan oleh Ibnu Qayyim tapi ada di kitab Hisnul Muslim. Maka nanti bisa merujuk ke kitab Hisnul Muslim. Suaranya dari indikatornya nyala. Coba dicek. Indikatornya nyala atau tidak? Sudah tadi hijau. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Sebelumnya
Coba saya bacakan ini dulu ya. Eh, Kemarin ada pertanyaan. Nah, baik. Kalau suara saya jelas? Iya, jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah masuk. Sudah masuk. Oke, alhamdulillah. Iya, baik Ustaz. Pertanyaan yang sudah masuk. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah kitab Waalaikumsalam Barzanji warahmatullahi wabarakatuh. termasuk kitab zikir? Sebab banyak sebagian kaum muslimin semangat membacanya dengan anggapan ada fadilahnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Kitab Barzanji ya. Ya, ini termasuk di antara kitab yang banyak dibaca oleh kaum muslimin, dan saya waktu kecil punya ini. Cuman kalau ini dibahas agak sensitif nih. Dalam kitab itu berisi tentang kasidah burdah ya, yang dianggap bermasalah oleh masyarakat, oleh para ulama. Sebab dalam qasidah itu memuji Nabi SAW secara berlebihan. Al-Busiri dalam qasidah burdah, yang kemudian itu juga dicantumkan dalam kitab Barzanji. Kata Barzanji kan kumpulan. Kumpulan dari beberapa sholawat, beberapa zikir dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah qasidah burdanya Al-Busiri. Nah, Al-Busiri ini dalam qasidah burda menyebutkan pujian untuk Nabi SAW. Dalam pujian itu dinyatakan, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam wa min judika dunya wa darratuha. Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam wa min judika dunya wa darratuha. Bagian dari ilmumu adalah ilmu lauhi wal qalam, ilmu tentang lauhul mahfud dan al-qalam, dan ilmu yang ditulis oleh al-qalam. Al-qalam artinya apa? Sebentar ini. Kita coba tunjukkan kutipan qasidah burda. Fa inna min judika dunya wa darratuha fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Salah satu kalimat yang dipermasalahkan oleh para ulama yang terkandung dalam buku Barzanji itu, bahwa bagian dari kemurahanmu wahai Rasulullah adalah terciptanya dunia dan madunya dunia. Darratud dunia, madunya dunia itu akhirat. Sehingga ketika itu disebut bagian dari kemurahan Nabi SAW, terus Allah punya jatah berapa? Terciptanya dunia dan akhirat adalah bagian dari kemurahan Nabi SAW. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam, dan bagian dari ilmumu, belum semuanya, adalah ilmu tentang lauhul mahfud dan apapun yang ditulis oleh pena pencatat takdir. Padahal Jibril pernah tanya kepada Nabi SAW, akhbirni anis sa'ah, tolong jelaskan kepadaku tentang kapan kiamat. Namun Jibril alaihissalam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu. Manusia terbaik dan malaikat terbaik. Dan kapan kiamat itu bagian dari takdir Allah. Namun Nabi SAW tidak tahu. Karena itu dikomentari oleh para ulama, hadzal bait fihi ghululun syadid. Bait ini terdapat ghulul yang sangat berlebihan.
La siyama ma'a min at-tab'idiyah hadhihi. Apalagi ketika di situ disebutkan dengan huruf min yang memiliki makna sebagian. Sebagian dari ilmumu, wahai Muhammad, adalah ilmu tentang takdir yang ada di Lauhul Mahfuz dan yang ditulis oleh Al-Qalam. Masya Allah. Maka ini bertentangan dengan rububiyah Allah, keyakinan kita tentang rububiyah Allah, bahwasanya tidak ada satupun yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pencipta dunia dan akhirat adalah Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran taladda. Dan Nabi SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la alamul ghaiba." Katakanlah ya Muhammad, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian, kalau aku memiliki perbendaharaan yang Allah ciptakan, yang Allah miliki, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau aku adalah malaikat. Maka ini bertentangan dengan kalimat yang disampaikan oleh Al-Busiri tadi. Ya, ini salah satu catatan di Barzanji, dan itu dibaca rutin. Kalau dulu adik saya yang ikut kegiatan itu setiap malam Jumat. Ya. Rumah kami dengan tempat kegiatan membaca Barzanji itu jaraknya 50 meter. Jalan kaki aja. Rumah kami dulu waktu di Lamongan itu dengan pesantren yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini cuma 50 meter. Dan dari situlah saya belajar beberapa aneka dzikir-dzikir tadi. Wallahu alam, dan kita tidak setuju bagian ini karena ini adalah jelas dzikir yang bermasalah sebab terlalu berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya ini saya bacakan sebelum pertanyaan berikutnya ya, saya bacakan dulu pertanyaan yang kemarin 2 pekan yang lalu berkaitan dengan hukum menggunakan tidak masuk hukum menggunakan ludah dipakai untuk membuka mushaf. Orang biasa gini kan. Ada beberapa keterangan ulama yang melarang cukup keras seperti ini. Faqad nassa ba'du ahli ilmi, sebagian ulama menegaskan haramnya membasahi jari birrik dengan ludah litaqlibi awraqil mushaf biha, untuk membalik kertas mushaf. Kertas mushaf dibasahi kemudian dipakai untuk membalik kertas mushaf. Imam Ad-Dasuki, ulama Malikiyah, dalam hasyiahnya untuk Mukhtasar Khalil, ketika beliau membahas wa ilqa'u mushaf biqadar, haram membuang mushaf di tempat yang di situ ada kotoran. Qala, lalu beliau mengatakan, amma ballu asabihi biriqihi biqasdi qalbi awraqihi fa wa in kana haraman lakinnahu la yanbaghi ayyutajasar 'alal qawli bi kufrihi wa riddatihi bidzalika. Adapun praktek orang yang membasahi jarinya dengan ludah untuk digunakan membuka mushaf, kertas mushaf, meskipun ini haram, namun kita tidak menilai pelakunya sampai pada tingkatan kafir atau murtad. Jadi dia haram karena ini tindakan yang tidak sopan, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir atau murtad. Li'annahu lam yaqsud bidzalika at-tahqir. Karena orang yang menggunakan ludah itu bukan meludahi dan tidak ada maksud untuk menghinakan Al-Qur'an. Alladzi huwa mujibul kufri fi mithli hadhil umur. Di mana sikap meludahi itu atau menghinakan itulah yang menyebabkan orang jadi kafir. Tujuan orang ini kan bukan untuk itu, tapi murni untuk membolak-balik mushaf. Kemudian Syekh Ulayyish dalam syarahnya untuk Mukhtasar dari Al-Bunani,
tentang ini. Membasahi jari dengan ludah dan meletakkannya di kertas mushaf untuk dibalik adalah haram walaysa riddatan, namun bukan perbuatan yang menyebabkan murtad. Li'adami qasdihi at-tahqir, karena tidak ada maksud untuk menghinakan Al-Quran. Jadi tidak saya murtad tapi haram. Ini yang mewakili mazhab Malikiyah. Kemudian kita baca yang mewakili mazhab Syafi'iyah, Al-Bujairami, salah satu ulama Syafi'iyah. Dalam hasyiahnya, hasyiah Bujairami yang terkenal, disebutkan wa alaihi fama jarat bihil adatu minal busaq 'ala lauh. Oleh karena itu, kebiasaan yang terjadi di masyarakat yaitu meludahi al-lauh, meludahi lembaran-lembaran Al-Qur'an, liizalati ma fihi, untuk menghilangkan kotoran di sana, laisa bikufrin. Ini bukan sesuatu kekufuran. Dan bal yang bagi adamu hurmatihi aidan, bahkan bisa jadi tidak kita nilai sebagai perbuatan yang haram karena niatnya baik. Ada kotoran di Quran, lalu kotoran itu dibersihkan pakai tangan tidak bisa, akhirnya diludahi, terus baru dikerik sehingga ada airnya, baru kemudian dikerik. Itu kata Al-Bujairami, pelakunya tidak kafir dan bahkan tidak selayaknya disebut haram. Tayyib. Ini mewakili Syafi'iyah, sehingga waqad dhahaba ba'du ulama Syafi'iyah al-mutaakhirin ila jawazi ilqa'il busaq al-lawh alladhi kutiba fi Qur'an li izalati ma fihi. Sebagian ulama Syafi'iyah belakangan menilai bolehnya meletakkan, menaruh ludah di mushaf yang di situ ada Qur'annya untuk menghilangkan kotoran darinya. Karena pelakunya bertujuan bukan untuk menghinakan Qur'an, tapi untuk membersihkan Al-Qur'an. Wa ala kullin, intinya adalah sebaiknya dihindari. Meskipun dalam hal ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Kalau Malikiyah dengan keras mengatakan haram, sementara Syafi'iyah lebih memandang tujuan. Ulama Syafi'iyah belakangan lebih memandang tujuan, sehingga mereka tidak sampai menilai haram, ya. Ya, meskipun sikap yang lebih tepat bagi kita adalah menghindari lebih baik. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Yang berikutnya, barakallahu fiik Ustadz. Mohon bimbingannya tentang zikir hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Karena di dalam beberapa buku zikir ada yang memasukkannya dan ada yang tidak, dengan beranggapan bahwa zikir tersebut hadisnya dhaif, sedangkan doa ini ada di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan dhaif jika dibaca 3 kali dan boleh jika dibaca 7 kali. Mohon penjelasannya mengenai hal ini Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, kita mengakui ini bagian dari zikir yang dipermasalahkan tentang keabsahannya. Ada yang menilai valid dan ada yang menilai tidak valid. Namun itu adalah ranah ijtihad. Sehingga di Hisnul Muslim, Syekh Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani lebih banyak mengacu kepada keterangannya Syekh bin Baz dalam Tuhfatul Ikhwan. Di beberapa catatan kaki beliau sebutkan zikir ini disahihkan oleh Syekh bin Baz. Nah, karena Syekh Dr. Sa'ad Al-Qahtani, penulis kitab Hisnul Muslim sendiri, adalah muridnya Syekh bin Baz. Kemudian di kesempatan yang lain dinilai dhaif oleh Syekh Albani. Lalu ada salah satu ustadz di Indonesia yang menggunakan penilaian Syekh Albani. Sah-sah saja Anda memilih ulama A, memilih ulama B, karena ini masih rentang dan ranah ikhtilaf. Dan sikap yang lebih tepat dalam hal ini adalah yang pertama, tidak menjadikan itu sebagai bahan permusuhan atau saling menghina atau mengolok-olok. Dan yang kedua, masing-masing bertanggung jawab ketika dia memilih salah satu di antara pendapat tersebut. Kalimatnya kita sepakat adalah kalimat yang bagus, namun apakah boleh diyakini sebagai sunnah untuk dibaca? Boleh diyakini sebagai sunnah
untuk dibaca setiap pagi dan sore. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya saya selalu mengikuti kajian tafsir sholat dari Ustadz. Izin dan titip bertanya, bisakah atau kapan makmum dianjurkan membatalkan atau keluar dari sholat berjamaah dikarenakan sebab bukan dari diri sendiri? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan sebab bukan dari diri sendiri itu maksudnya apa? Kurang paham juga Ustadz, tulisannya seperti itu, mohon maaf. Baik, kalau yang dimaksud adalah karena imamnya batal, maka atau imamnya Fatihahnya nggak karuan, maka Anda harus mufaraqah dan silahkan nanti sholat di rumah, atau Anda tunggu sampai selesai lalu nanti mengulang sholat. Ya, sehingga misalnya begitu Anda bergabung ternyata bacaan Fatihah imam belepotan dan Anda yakin mengubah makna, Anda ikuti sampai selesai lalu nanti Anda ulangi. Tapi kalau misalnya sebabnya Anda baru tahu, duh imamnya kok dukun, ya, begitu di tengah sholat baru teringat, oh imam ini kan dukun dia, berarti sholatnya sholat dukun. Nah, di belakang dukun kita nggak boleh jadi makmum. Maka Anda mufaraqah dan silahkan sholat sendiri. Kalau itu yang dimaksud sebab bukan karena selain diri sendiri. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz. Bagaimana jika di dalam suatu masjid ada imam rawatib ya Ustadz yang sudah dipilih itu, tetapi bacaan Al-Fatihahnya kurang bagus. Bagaimana jika menghadapi hal tersebut Ustadz? Jazakumullah khairan. Tergantung tingkat kesalahan bacaan Fatihah imam ini. Kalau tidak sampai mengubah makna, Anda silahkan bertahan. Tapi kalau sampai mengubah makna karena ada hurufnya yang hilang, atau hurufnya yang diganti, atau harokatnya yang diganti, berubah, maka Anda berhak untuk meninggalkan atau mengulang sholatnya, karena Fatihahnya imam telah mengubah makna. Untuk zikir hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim yang dibaca 7 kali setiap pagi dan sore, ini dinilai sahih sanadnya oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Dan kita tahu Syekh Syu'aib Al-Arnaud termasuk ahli hadis, sebagaimana Syekh Albani juga ahli hadis. Jadi ini masuk dalam ranah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz. Untuk sementara pertanyaan sudah habis Ustadz. Jazakumullah khairan. Sudah selesai? Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas zikir harian. Yang akan diawali oleh Ibnu Qayyim adalah Adhkarun Naum, yang itu masuk pada fasal yang kedua. Karena dalam zikir rutin ini Ibnu Qayyim mencantumkan beberapa pasal dan disebutkan bahwasanya di sana ada zikir pagi petang dulu, kemudian nanti zikir tidur dan seterusnya. Semoga kita bisa menghafalkan zikir-zikir ini dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kata Ibnu Qayyim rugi besar kalau seorang muslim tidak mengamalkannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.